Oke, baik teman-teman semuanya, gimana kabar kalian? Semoga teman-teman semuanya selalu diberi kesehatan, diberi kemudahan, dan diberi kelancaran dalam segala urusannya. Ya, hari ini tanggal 19 April 2025. Ya, jadi teman-teman konten kreator, YouTuber Nusantara melawan hoax. Di situ ada Bang Agri Fanani, Opung Parbelak, Vicky Himpung, Blacker Majenang, ya, kemudian Banyuwangi Official, dan teman-teman konten kreator lainnya, dan termasuk channel AR Mahmud, ya. Besok goes to Solo, Yogyakarta, dan Jakarta. Duh, nggak sabar nih ketemu Pak Joko Widodo, dan juga nggak sabar ketemu teman-teman konten kreator yang lainnya, ya. Kita sama-sama, kita bersatu untuk melawan hoax para pembenci pemerintah dan Pak Joko Widodo. Dan juga nanti kita di Solo bertemu dengan teman-teman BSJL, ya, Barisan Sudarsono Jokowi Lovers. Jadi nanti kita akan bertemu di tanggal 20 di Solo, ya, dan mengadakan acara gala dinner di Hotel Lorin Solo. Buat teman-teman yang di Solo, Jogja, dan Jakarta, jangan lewatkan momen ini ya. Jika ada yang ingin ditanyakan dan ingin join, silahkan hubungi nomor yang sudah tertera. Oke, lanjut. Dan tahu nggak teman-teman, ternyata ijazah Pak Jokowi itu 100% palsu. Tunggu. Kata siapa? Kata ahli telematika. Siapa sih? Penasaran? Ini dia orangnya, ya. Penjelasan dari UGM salah gitu. Saya sebut salah karena dia menjelaskan itu dicetak di percetakan Prima sama percetakan Sanur. Salah karena Prima itu baru ada tahun 86. Ketika itu gambar Pak Jokowi saya masukkan, saya sandingkan dengan foto Mr. X ini, jawabannya apa? Match atau tidak match. Jadi ini bukan Jokowi. Itu bukan Jokowi. 99,9%. Saya berani pastikan foto di ijazah itu adalah miliknya Dumantno Budi Utomo, sepupunya Jokowi. Jadi bukan Jokowi. Ini loh orangnya, namanya Roy Suryo Panci Talapea. Iya, dia itu ahli dalam segala bidang ahli, ya. Pokoknya apa aja dia bisa, ya. Masalah panci bisa, ya. Dan dia juga ahli menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah tanah airku. Korek telingamu, putar ulang. Ahli, semuanya ahli. Korek kupingmu, korek. Putar ulang, oke. Tanah tumpah darahku, di sanalah. Oke, bener ya. Di sanalah aku berdiri. Tanah airku. Ini yang sedang meneliti ijazahnya Pak Joko Widodo palsu. Bisa dipercaya? Bawahnya apa? Tidur ngorok saat jadi DPR. Fix ini ya, ijazah Pak Joko Widodo 100% palsu. Apa? Yang meneliti seperti ini, ya, yang menganalisis orangnya seperti ini. Coba itu bangunkan yang tidur itu. Ya. Jangan pingsan, nggak boleh seperti ini, oke? Ya. Kalau tidur di luar saja. Tanah tumpah darahku, di sanalah tanah airku. Diam bobo tanpa suara, bergerak lupa lagu Indonesia Raya. Aduh, malu coy, malu Roy, malu. Woi, orang yang percaya sama Roy Suryo, otak kalian tuh di mana gitu loh. Junjungan tinggi kalian kok malu-maluin begini, Indonesia Raya aja nggak hafal.
masih dipercaya orang-orang seperti ini. Pendukung Roy Suryo, otakmu kemana? Jadi DPR bisanya tidur, kemudian jadi menteri pecatan, udah korupsi, di penjara, masih aja percaya sama orang seperti ini. Lucu kalian ya. Nih ada satu lagi nih ya, dia itu punya bakat tersembunyi ya, bisa main wayang ya, jadi dalang. Coba kita lihat videonya ya. Panggillah Petro cilik. Truk. Truk. Lanjut. Kata bapaknya. Apa kowe? Apa kamu? Wah, bukan. Kata Petro. Tanya pada si pembuat akun. Kata si Petro. Biasa bohong. Nah, kemudian Raja Petro tidak puas. Dia tanya kepada adiknya Petro. Gareng. Reng. Truk. Reng. Dia siapa Fufafa? Oh, itu kakak. Sekali lagi, Fufafa itu kakak. Waduh. Pusing 7 keliling. Pusing jadi dalang dia. Ya, Fufafa, truk, reng, truk, reng, Fufafa, pusing 7 keliling. Gimana? Sudah terhibur dengan ahli telematika. Ini ahli loh ya, ahli jangan diketawain. Sudah ahli, pinter dalang, pinter ngarang cerita ya, pinter analisis abal-abal, pinter apa lagi ya, pinter nyanyiin lagu Indonesia Raya. Ya gak apa-apa lah ya, biarin mereka mau ngapain, mau ngomong, mau ngebacot, silahkan ya. It's okay, silahkan, gak apa-apa. Tapi kalau sudah ranahnya ke fitnah, ya menghasut, menyebar kebohongan, ya harus kita lawan orang-orang seperti ini. Apalagi ya secara tidak langsung Roy Suryo ditampar oleh Abah Anis. Kenapa? Coba kita lihat videonya ya. Sifat penuduhan. Yang harus membawa bukti adalah yang menuduh, bukan yang dituduh. Di mana-mana itu kalau Anda menuduh, Anda bawa bukti. Habis energi semua orang kalau semua orang yang dituduh harus bawa bukti. Habis energi kita. Jadi yang harus bawa bukti adalah yang menuduh. Kalau Anda tidak bisa membuktikan tuduhannya, tidak bisa membawa bukti, ya batalin tuduhan itu. Wadong buktinya. Kalau Anda tidak bawa buktinya, jangan. Kalau tidak, semua orang kita bisa terima 10 tuduhan. Kita habis energinya membantahi semua terus tidak ada buktinya, maka tuduhan Anda batal. Jangan dibalik. Jadi gimana nih Roy Suryo dan kroni-kroninya ya? Seperti Mbak Amin Rais, Dr. Tifa, Egy Sujana. Ada lagi nih terbaru ya, ahli-ahli lain, ahli digital forensik. Namanya Rismon kalau nggak salah ya. Bawa-bawa nama Batak ya, nantang-nantangin. Iya si Rismon ini nantangin siapa saja. UGM ditantang ya. Tito Karnavian ditantang sama dia. Hercules juga ditantang sama dia. Presiden Prabowo Subianto juga ditantang sama dia. Emang sehebat apa sih dia itu? Katanya tanggal 16 mau menggeruduk rumahnya Pak Joko Widodo ya, datang ke Solo mau ke rumah Pak Joko Widodo, tapi kenyataannya hidungnya tidak nampak. Padahal Pak Joko Widodo sudah membuka pintu selebar-lebarnya ya menerima para pembenci ini ya. Tapi faktanya alah nantangin sana sini, ternyata ke rumah Pak Joko Widodo aja nggak berani. Apa kata Abah Anis tadi ya? Di mana-mana orang yang menuduh harus membawa bukti. Sampai sekarang belum terbukti tuduhan-tuduhan mereka bahwasanya mengatakan ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Sampai sekarang bahkan di persidangan pun mereka kalah ya. Bahkan sudah ada yang dipenjara dari mereka. Bambang Tri, Sugi Nur. Mau ikutan kayak Bambang Tri masuk penjara? Ya monggo silakan.
Udah begitu Roy Suryo juga ya kemarin yang datangin ke UGM ditantang balik sama UGM, minder, langsung gelagapan dia ya, nggak berani juga ditantang sama UGM. Hal-hal itu kita cukup menyayangkan. Memang kita tidak bisa lihat ijazah asli, karena ijazah asli memang tidak disimpan di kampus, gitu ya. Ijazah asli insya Allah besok akan dilihat oleh teman-teman yang bergerak ke Solo. Ya gitu. Saya memang tidak bergerak ke Solo besok karena saya harus pulang ke Jakarta. Tapi moga-moga besok bisa diperlihatkan. Memang ada hal yang kami kaget, ya karena UGM juga tadi menawarkan. Kalau gitu ya kita pengadilan saja. Aduh, ini saya bilang kita sesama keluarga besar UGM. Sebaiknya kita kedepankan silaturahmi. Apa katanya? Aduh, gini. Kalau udah kata aduh, gini, ya melembek, ya nyalinya ciut langsung. Mengedepankan silaturahmi gundulmu itu tujuannya untuk menjatuhkan citra nama baik seseorang, ya bukan silaturahmi namanya itu, namanya menyerang. Silaturahmi apaan? Nggak bisa. UGM udah bener ya ngambil jalur hukum, apalagi Pak Joko Widodo ya juga mengambil jalur hukum ya, sudah mencatat namanya Roy Suryo ini, siap-siap dipanggil, ditangkap, dipenjara lagi ya. Sama kita kan di TKN ya, itu semuanya satu suara menyatakan bahwa ijazahnya asli. Bahkan kita pasang badan untuk itu. Oh, waktu itu belum ada isunya bahkan Enggak, sebenarnya. saya tahu persis itu. TKN tahun berapa ya? 2019. Oh ya, ya 2019. Iya, oke. Jadi menurut saya receh banget gitu loh masalah ini kalau untuk masih terus dibicarakan gitu. Sementara Perang Dunia Ketiga mau kita masih lihat mau mulai ini ya. Iya benar. Kok kita masih berkutat di situ. Okay. Receh banget ya. Kita kok masih berkutat masalah ijazah Pak Joko Widodo. Ih, receh banget Roy Suryo, dengerin ini ya. Tuh. Bahkan saya ingin mengatakan gini, ya kalau memang itu palsu misalnya, palsu katanya. Menurut Roy Suryo. Oke. Terus mau ngapain? Iya makanya itu pertanyaannya, mau ngapain? Oke. Bener juga ini pertanyaannya ya. Mau ngapain Roy Suryo? Kalau seandainya ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, mau ngapain? Kurang kerjaan sekali sih. Lanjut. Ya kan? Kalau mau bicara soal moral misalnya misalnya ada oknum-oknum yang mau bicara soal moral ya, termasuk Roy Suryo lah, mohon maaf ya. Misalnya ini bukan sekedar apa namanya hukum asli atau apapun begitu, soal moral misalnya. Memang Roy Suryo juga punya moral. Emang Roy juga punya moral? Ketika misalnya nih ya, masyarakat bilang panci mana panci gitu. Kan ini kan juga menjadi masalah, Bang. Kan nggak bisa gitu juga kali. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, saya ingin sampaikan begini. Saya pernah ketemu Pak Jokowi karena saya mantan juru bicaranya, dan saya pernah tanya soal ini. Saya bilang, Pak, kenapa sih Bapak nggak jawab ini gitu? Kenapa Bapak nggak laporkan balik ya? Betul. Semua orang yang menghujat Bapak. Beliau bilang, Bu Irma, semasih mereka hanya sekedar mengatakan saya jokodok, mengatakan saya anak PKI dan lain sebagainya, saya nggak peduli, saya kerja aja. Tetapi ketika mereka sudah menyentuh tubuh saya, menyakiti anak saya dengan secara fisik, atau istri saya secara fisik, atau rumah saya lah dilemparin batu misalnya begitu, saya pasti akan bertindak secara hukum. Tuh teman-teman ya, jadi ya Pak Joko Widodo selama ini bukan berarti tidak bisa apa-apa, bukan berarti tidak mau membalas, bukan. Karena Pak Joko Widodo ya di dalam hati dan pikiran beliau ya hanya kerja. Buat apa ngeladenin orang-orang yang ngurusin receh ya selagi masih tidak menyentuh keluarga Pak Joko Widodo ya. Kalau cuman masih omongan Pak Jokowi anak PKI ya, kemudian jokodok, ya buat apa ngeladenin hal-hal yang receh seperti itu. Bener juga Pak Joko Widodo ini ya. Lanjut. Itu disampaikan beliau ke saya. Saya nggak ngerti sebesar apa kesabaran itu gitu loh. Benar. Dan itu yang mau ditiru Prabowo, tapi Pak Prabowo kan nggak mampu untuk bisa sesabar itu gitu. Nah dia jawab seperti itu. Nah soal asli atau palsu kan institusi sebesar UGM sudah menjawab. Nah KPU sudah menjawab. Betul. Terus apa lagi?
Apalagi Yang mau dicari apa sebenarnya? Apalagi yang mau dicari sebenarnya? KPU sudah menjawab, UGM mau menjawab. Ya, tujuannya tidak lain hanyalah untuk menjatuhkan nama citra baik Pak Joko Widodo. Setuju dengan apa yang dikatakan Bu Irma tadi ya? Semuanya sudah membuktikan, UGM sudah membuktikan ya, KPU sudah membuktikan, sudah berbicara, sudah angkat bicara. Bukan berarti ini membela Pak Jokowi dari pihak UGM, bukan, karena UGM mempunyai file dan dokumen asli. Ya, institusi sebesar itu kok masih mau berbohong, kan gak mungkin, mustahil ya. Dan juga mau ngapain sih kalau seandainya tuduhan Roy Suryo itu terbukti ijazah palsu? Mau ngapain ya? Balas dendamnya sudah terbalaskan. Nah, saya yakin mereka tidak akan pernah puas ya. Setelah menuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu, akan muncul lagi tuduhan-tuduhan yang lain. Saya yakin orang-orang seperti ini akan terus-menerus tidak akan puas. Yang namanya iblis, setan menggoda manusia, belum pernah puas, nggak akan pernah puas. Muak juga dengan orang-orang seperti ini ya. Tapi mau gimana lagi, kita harus lawan orang-orang yang seperti ini ya. Oke, itu saja teman-teman ya. Silahkan tulis di kolom komentar bagaimana menurut kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.